Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Malang menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosef Endro Prasetyo, SSI. Namun sebelum kita bersama-sama membangun ibadah, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan kembali terkait dengan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardika Malang yang akan mengadakan penyuluhan kesehatan dengan topik lansia tidak sia-sia dan pemeriksaan kesehatan. Ini akan dilaksanakan hari Minggu depan, tanggal 5 Maret 2023, jam 8.30 di Joglo. Monggo Bapak Ibu, Saudara yang bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini diperkenankan hadir. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi "Ampuni Aku Dalam Cintamu". Yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Sang Kristus, marilah ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita awali, kita lakukan bersama-sama, kita menundukkan kepala, kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sore hari ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya hanya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya
menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membangun ibadah minggu pada sore hari ini, tema liturgis yang telah ditentukan oleh Dewan Pembinaan Teologi Gereja Kristen Jawi Wetan adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Dan tema khotbah yang akan kita dalami dalam ibadah kita pada sore hari ini yaitu meneladani Kristus, itu berarti membiasakan tindakan kasih yang nyata pada siapapun. Dan kita akan bersama-sama belajar akan arti meneladani solidaritas Yesus itu. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi Jadi Sepertimu.
sekuat dan semampu kita untuk tetap hidup putih, bersih di hadapan Tuhan. Pada kenyataannya kita sebagai manusia, seringkali kita tidak mampu sepenuhnya mengendalikan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak bisa lepas dari namanya dosa dan pelanggaran, baik yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita pada sore hari ini kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita menyadari akan kelemahan hidup kita menundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang kami sembah, kami kenal, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau di sepanjang hidup perjalanan kami, Engkau senantiasa menyertai, mencurahkan berkat di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, maupun di tengah segala aktivitas kami. Terlebih-lebih pada sore hari ini, Engkau telah berkenan memanggil dan mempersekutukan kami, datang bersembah sujud, mengingat akan hari Sabat, hari kudus kepunyaan-Mu. Namun demikian ya Tuhan, ketika kami melihat keberadaan diri kami sebenarnya tidaklah pantas menerima segala karunia, menerima segala berkat kepunyaan-Mu. Karena seringkali kami tidak mampu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Entah sadar atau tidak, lewat pikiran, perasaan, tutur kata dan tindakan kami telah menyakiti hati sesama kami, orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Terlebih-lebih, jikalau kami telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkan dan pantaskanlah kami pada sore hari ini untuk datang bersembah sujud di hadirat-Mu dengan membawa kepantasan diri kami. Hanya di dalam nama Sang Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah Maha Kasih, Dia Maha Murah, Dia berkenan memberikan pengampunannya bagi kita, umat kepunyaannya yang mau mengakui dosa pelanggaran hidupnya dengan kesungguhan hati. Untuk itu, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Umat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Sebagaimana firman-Nya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Dan marilah kita sambut firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita dengan memuji memuliakan namanya kembali menggunakan Kidung Jemaat nomor 40, bait yang kedua, ketiga, dan keempat kita nyanyikan. Kami
Selamat sore Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca, sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali di rumah-Mu ini pada sore hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah supaya Engkau dapat memberikan hikmat kepada kami untuk saling dengar-dengaran dan bisa mengerti akan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Berdoa juga untuk beliau, tolonglah supaya Engkau menyertainya dan memberikan hikmat kebijaksanaan serta hikmat lain yang bisa untuk membuat beliau lancar dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kita akan menyanyi firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Kejadian 2 ayat 15-17 disambung Kejadian 3 ayat 1-7. Kejadian 2 ayat 15-17 disambung Kejadian 3 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1-7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Yang tak berjiwa baik
Bacaan yang kedua terambil dari kitab Roma 5:12 sampai 19. Kitab Roma 5 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikianlah pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Adapun Injil Yesus Kristus yang menjadi bacaan kita pada saat ini adalah menurut kesaksian Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-11 berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan sebelum kita mendalami lebih jauh lagi akan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan mendengarkan satu persembahan pujian solo dari Saudari Tirsa dengan pujian berjudul I'm Trying to Be Like Jesus.
Ya, pujian yang sungguh luar biasa dan saya tidak tahu apakah pujian ini memang dipersiapkan membaca tema pada hari ini, karena kita berbicara tentang solidaritas Yesus. Kalau tadi dalam liriknya saya mempelajari bahwa melalui pujian ini kita semua diajak untuk menjadi sama, belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi tetangga, mengasihi sesama begitu. Terima kasih Mbak Tirsa atas pujiannya yang luar biasa, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, mungkin saya perlu perkenalan sedikit karena ini adalah kali pertama saya melayani di GKJW Jemaat Malang. Maka dari itu tadi kalau yang datang lebih awal saya sampai kebablasan ke sana, saya tidak tahu kalau ternyata serah terima Alkitabnya di sini, saya kebablasan ke sana. Saya adalah Pendeta Yosep Endro Prasetyo, yang saat ini saya ditugaskan berada di kantor Majelis Agung sebagai tenaga humas. Humas itu kepanjangannya adalah hubungan, nopo Bapak Ibu? Dengan masalah ya, hubungan dengan masalah. Hubungan dengan masyarakat, artinya karena selama ini dipandang GKJW ketika berhadapan dengan dunia luar, dunia media sosial dan lain sebagainya, perlu ada tenaga khusus yang dipasrai begitu, yang full timer, sehingga saya dipanggil dan dipercaya. Baru 2 bulan saya di sana, sehingga maklumlah jika saya mungkin belum keliling di area Malang ini sebelumnya di Banyuwangi. Ada Pak Rudi di sini juga. Ya Bapak Ibu, tema kita adalah tema liturgis kita meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Dan kalau kita lihat bacaan kita, baik bacaan mulai dari Perjanjian Lama, Mazmur yang didaraskan tadi sampai dengan bacaan Injil kita, itu berbicara tentang pencobaan. Bagaimana mengkaitkan antara solidaritas Yesus, meneladani solidaritas Yesus dengan pencobaan. Nah nanti tentu akan ada kesimpulan di bagian akhir kita belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini. Nah tetapi izinkan saya bertanya di awal renungan kita pada saat ini, salah satu godaan yang berat, yang paling berat mungkin, yang ada dan dialami oleh manusia itu apa Bapak Ibu? Godaan yang paling berat. Mungkin satu umat, satu warga jemaat atau yang hadir dalam ibadah ini bisa juga teman-teman pemuda bisa memberikan jawab, satu orang saja, enggak ada yang salah. Apa godaan terberat manusia itu? Keinginan, apakah berat? Ya, mungkin keinginan atau jawaban-jawaban yang lain, tetapi ini adalah pertanyaan retoris sebenarnya ya. Pertanyaan retoris yang artinya godaan yang paling berat dari manusia itu bukan godaan itu sendiri, tetapi adalah sikap dari cara pandang kita terhadap godaan. Nah kalau membingungkan, saya kasih contoh seperti ini. Orang bisa menahan godaan makan dengan berpuasa. Betul atau tidak? Orang bisa menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Meskipun mungkin bagi beberapa orang karena dengan keadaan terpaksa, orang terpaksa berbuat jahat. Orang bisa setiap hari menahan diri untuk hidup dalam keduniawian dengan rajin berdoa, dengan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap orang dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu menghindarkan dirinya dari segala macam godaan-godaan. Sekalipun mungkin dalam ukuran kita itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi itu masih sederhana sifatnya. Ujian atau godaan, beban yang berat sesungguhnya baru akan datang ketika kita sudah melakukan, mencoba menahan diri untuk bisa tetap hidup dalam kehendak Tuhan, tetapi ternyata sesuatu yang buruk menimpa kita. Iku lho sing abot. Lah lek mung poso, menahan diri untuk tidak makan, iku ya abot tapi ya enteng saja. Untuk tidak berbuat jahat meskipun itu berat, ya rada enteng saja nih.
Tetapi ketika orang sudah berbuat baik dan ternyata keburukan itu menimpa dirinya, dia tetap setia pada kebaikan itu iku sing abot. Apalagi kalau ditambah ketika kita melihat orang lain sing tumindake welek, sing jahat, sing ora tau nyang gereja, ora tau ndedonga, ora tau memuji memuliakan nama Tuhan, uripe ora karu-karuan, tibake nasibe luweh apik. Inilah yang seringkali menjadi godaan terbesar dari manusia hingga akhirnya lek wis ngene nyapa aku urip apik. Apa yang aku pertahankan dengan hidup baik, toh Tuhan juga memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupanku. Mampukah kita dapat tetap bertahan menjalani hidup baik, meskipun keadaan yang kita terima ternyata tidak baik menurut bayangan hidup kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita belajar satu persatu secara singkat Bapak Ibu. Kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sejak sebelumnya diperingatkan oleh Allah. Bahwa segala hal yang diciptakan Allah di Taman Eden itu boleh dinikmati, boleh dimanfaatkan oleh Adam dan Hawa, tetapi Allah memperingatkan, pokoknya ojo sing neng tengah kalau ya. Tuhan pun memberikan peringatan supaya mereka menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Wis kabeh semuanya boleh kamu makan. Hanya satu saja yang tidak boleh kamu makan. Melalui perintah Tuhan ini Adam dan Hawa diajak untuk menyadari bahwa dalam kehidupan yang Allah ciptakan dalam alam ciptaan Tuhan itu ada aturan, norma, etika yang harus ditaati, dipenuhi oleh kita sekalian, khususnya pada saat itu Adam dan Hawa. Namun di dalam Kejadian yang tadi sudah dibacakan juga, Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-7 diceritakan, mereka kuat untuk menahan diri. Aku cukup kok dengan makanan-makananku, makanan-makanan yang lain. Aku cukup kok dengan apa yang disediakan Tuhan Allah tanpa tergoda untuk menikmati satu pohon, menikmati buah-buahan dari satu pohon yang ditentukan untuk dilarang itu tadi. Tetapi ketika hawa nafsu datang menggoda yang dibawa oleh ular, mereka diajak untuk membayangkan. Adam dan Hawa ini menggunakan tafsir atau bahasa kita bahasakan melalui bahasa kita sehari-hari. Adam dan Hawa, apakah engkau tidak ingin derajatmu lebih tinggi daripada sekedar manusia? Apakah engkau tidak ingin mencapai puncak tertinggi dari hierarkisme ciptaan? Engkau lebih tinggi daripada hewan sudah, engkau lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan sudah, engkau lebih tinggi daripada malaikat, itu enggak tahu. Engkau lebih tinggi daripada semua ciptaan dengan menjadi sama seperti Tuhan Allah. Apakah engkau tidak mau? Di sanalah godaan untuk mencapai puncak kejayaan Adam dan Hawa terjatuh. Nah, beralih ke bacaan Injil pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman, pemuda-pemudi sudah sangat hafal dengan perikop ini. Ketika Yesus digoda oleh iblis ketika menjalani masa puasa selama 40 hari. Iblis menjalankan tekniknya itu step by step. Seolah-olah iblis ini tahu apa level godaan yang bisa menembus ketahanan manusia. Itu level godaannya itu ada yang tingkat rendah, sederhana, middle, sampai dengan yang high, sampai dengan yang tertinggi. Godaan yang pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan primer manusia, yaitu Yesus digoda untuk mau makan. Ubahlah batu itu menjadi roti, godaan primer. Kemudian godaan yang kedua adalah berkenaan dengan kebutuhan, mungkin ini tersier.
Tingkatannya levelnya kedua, berkenaan dengan pengakuan kehormatan ketika Tuhan Yesus digoda dengan hidup bermewah-mewah, dengan hidup pengakuan dari Tuhan Allah, aku ini benar-benar anak Tuhan Allah. Godaan yang ketiga, yang tingkatannya yang paling berat adalah godaan berkenaan dengan hidup hedon. Berkenaan dengan memiliki kekayaan, memiliki segala sesuatu. Nah, apakah tidak bisa Yesus mengubah batu menjadi roti? Pertanyaannya, bisa atau tidak, Bapak Ibu? Sangat mudah bagi dia. Apakah tidak bisa Yesus itu memiliki seluruh kota, memiliki seluruh dunia? Bisa atau tidak bisa, wong itu dari semula sudah menjadi miliknya. Apakah tidak bisa Tuhan Yesus mengerahkan pasukan kerajaan surga untuk mengawal dia? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Tidak ada yang salah ketika Tuhan Yesus melakukan itu semua, tetapi menjadi salah ketika nafsu menguasai. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sadar atau tidak? Bahwa ketiga hal yang menjadi materi pencobaan Tuhan Yesus itu juga menjadi materi pencobaan hidup kita sehari-hari. Tayangan televisi kita hari-hari ini disuguhkan dengan tayangan televisi terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Belum selesai kasus itu, terjadi beberapa waktu yang lalu penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang karena merasa berkuasa, ada orang di balik dirinya yang berkuasa, menganiaya hanya karena sakit hati. Apa yang ingin saya katakan? Kebutuhan makanan itu bisa menjadi berkat sekaligus kutuk. Ketika nafsu mempengaruhi, bukan berkat lagi yang kita terima lewat makanan itu. Betul atau tidak? Makanan kalau sudah dimakan dengan nafsu, sudah menjadi kutuk, bukan berkat. Kekuasaan, derajat, pangkat, itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau nafsu yang sudah menguasai dalam derajat yang kita miliki, maka menjadi kutuk. Kekayaan, harta, benda yang kita miliki, sekaya apapun kita miliarder, kita menjadi orang terkaya se-Indonesia katakanlah. Ketika kita tidak mampu menguasai, mengendalikan hawa nafsu kita, kekuasaan itu akan menjadi kutuk. Kasus Sambo, karena merasa berkuasa, hanya karena sakit hati, karena kesalahpahaman, dia tidak mengetahui duduk perkaranya. Kasus yang baru-baru ini terjadi, anak pejabat menteri di Kementerian Keuangan, hanya karena bisikan, ini sama seperti Hawa tadi ya. Karena bisikan dari teman atau pacarnya, hingga tega menganiaya dengan keji. Maka dari sini kita diajar, apa itu makna pencobaan dalam hidup kita. Ketika Yesus juga mengalami pencobaan, itu artinya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita tentang arti pencobaan manusia itu akan tetap berlangsung selama-lamanya. Tinggal bagaimana kita mengendalikan hidup kita, hawa nafsu kita di tengah-tengah pencobaan, segala pencobaan yang terjadi di hadapan kita. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini, bersama-sama kita meneladani akan arti keteladanan Yesus, solidaritas Yesus dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
nyanyian hati sebagai hamba akan memperdalam pemaknaan kita terhadap firman Tuhan hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita di hadapan Tuhan dan kita memohon atas segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita kepadanya, apa yang menjadi pengharapan kita kepadanya. Kembali kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih mengucapkan rasa syukur kami atas segala penyertaan yang Tuhan adakan. Di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini, mulai dari awal sampai dengan kami tiba di detik ini, sungguh kami tidak merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami walau sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, atas kesempatan kami bisa mendengarkan sapaan firman-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan yang baik dan berharga pada sore hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengingat akan keberadaan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah
mereka yang Engkau panggil, Engkau pilih untuk menjalankan pemerintahan di negara bangsa Indonesia ini. Hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, kiranya penuh di dalam mereka. Demikian pula kami mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami dalam kerangka solidaritas kemanusiaan. Kami mengingat saudara kami di Turki, Suriah, yang sampai dengan saat ini tentu mereka merasakan kesedihan atas bencana yang mereka alami. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Secara khusus ketok pintu hati setiap kami, saudara-saudara yang ada di sini untuk dapat juga turut berempati, mempedulikan mereka dengan bersama-sama menolong mereka. Demikian pula untuk saudara-saudara kami di belahan bumi, di bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan menolong mereka. Kami pun berdoa untuk keberadaan gereja-Mu, Gereja Kristen Jaya Wetan, dimanapun berada secara khusus di Jemaat Talun ini ya Tuhan, di Jemaat Malang ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, aktivis-aktivis gerejawi, Bapak, Ibu, penatua diaken, Bapak Pendeta, legal beserta keluarga, pengurus komisi badan pembantu, karyawan TU, koster, tenaga keamanan, demikian pula untuk anak-anak pemuda yang rela hati mempersembahkan talentanya untuk tetap setia melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Program-program kegiatan jemaat Tuhan juga yang senantiasa ada dan memperlancar apa yang menjadi rancangan dari jemaat-Mu yang ada di sini. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang bersusah hati, berduka cita, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan beban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang bersuka cita karena di minggu-minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, Tuhan pun juga senantiasa memberkati, menambahkan damai sejahtera atas mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang masuk dalam usia lanjut, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan topangan dalam hidup kakek dan nenek kami ini. Sekiranya kami selesai dalam membangun ibadah ini nanti ya Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, kami sungguh tidak tahu. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami berserah diri penuh padamu, iman percaya kami menolong kami untuk melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa sebagaimana yang kami lantunkan dalam pujian ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan selalu kita alami, berkat yang melimpah selalu kita terima, dan kita saat ini diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus, pasal 2 ayat 9, yang demikian firman-Nya. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan. Dengan memuji Tuhan, bersyukurlah. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami. Dan Tuhan pada saat ini memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami hari lepas hari lebih baik lagi. Dan kami boleh belajar mengenal Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kehidupan kami senantiasa Engkau sertai. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat. Kebutuhan kami akan tercukupi.
Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang mengelolanya melalui pengurus-pengurus yang Tuhan tunjuk. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh berkat, yang merupakan persembahan yang harum yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan penuh rasa syukur. Mari kita tetap senantiasa setia kepadanya dengan bisa mengendalikan hawa nafsu dari godaan yang ada di kehidupan kita. Sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 425, bait yang kedua dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, kiranya senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.